Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Saya sampaikan selamat datang di kampus PTN atau PTS tahun 2023. Di sini nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan jalur masuk ke perguruan tinggi. Tentunya sebagian atau beberapa dari siswa banyak yang bingung apakah terdapat perbedaan dengan tahun yang lalu. Maka langsung saja saya sampaikan. Yang pertama adalah jalur masuk perguruan tinggi tahun 2023. Tentunya mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Hanya saja beberapa istilah yang mungkin berbeda. Yang pertama adalah melalui seleksi nasional berbasis prestasi. Ini kalau tahun kemarin itu disebut sebagai senam PTN. Jalur masuknya adalah yang pertama melalui rapot semester 1 sampai 5 sama seperti kemarin. Yang kedua adalah jalur prestasi. Misalkan adalah hafid. Jadi anak-anak yang memiliki prestasi di bidang hafalan Al-Quran itu bisa dipakai untuk masuk ke jalur SNBP ini. Yang ketiga adalah jalur portofolio. Mungkin beberapa kalian itu memiliki prestasi di bidang olahraga ataupun yang lainnya, itu bisa dipakai untuk masuk ke jalur SNBP ini. Untuk biaya semuanya ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua adalah jalur SNBT, yaitu seleksi nasional berbasis tes. Tahun kemarin itu adalah SBMPTN. Nah, jalur masuknya adalah melalui ujian tulis berbasis komputer. Yang kedua adalah kriteria dari perguruan tinggi. Nah, yang berbeda untuk tahun ini adalah bahwa kalau tahun kemarin itu menggunakan mapel-mapel dipakai untuk seleksi ujian masuk, untuk tahun ini itu untuk ujian mapel tidak dipakai. Semuanya adalah menggunakan materi-materi literasi. Contohnya literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan seterusnya. Di slide selanjutnya ini nanti akan saya sampaikan materi-materi ujiannya. Untuk biaya ini menggunakan mandiri dan dari bantuan atau subsidi pemerintah. Yang ketiga adalah jalur masuk mandiri. Nah, jalur masuk mandiri ini untuk nilai UTBK tetap dipakai sebagai kriteria. Selanjutnya adalah seleksi mandiri dari perguruan tinggi negeri. Nah, perlu diketahui bahwa tahun ini itu ada beberapa perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum sehingga tingkat kemandiriannya adalah sekitar 50%. Nah, oleh karena itu maka perguruan tinggi tersebut itu melakukan seleksi tersendiri oleh PTN tersebut. Nah, ini untuk jalur mandiri. Lalu biayanya adalah semuanya mandiri dari peserta atau calon mahasiswa. Nah, selanjutnya bagaimana seleksi jalur SNBP tahun 2023? Tentunya yang pertama adalah kita memahami bahwa masing-masing madrasah atau sekolah itu harus menyeleksi secara tersendiri dengan meranking nilai rata-rata seluruh mapel semester 1 sampai 5. Ini disebut sebagai eligible perankingan siswa. Nah, di sini nanti akan terjadi persaingan secara lokal di sekolah atau madrasah. Sehingga setelah dari seleksi antar siswa di dalam sekolah atau madrasah, itu nanti akan diteruskan melalui seleksi tingkat nasional
Ini nanti menjadi sebuah persaingan di tingkat nasional dengan melibatkan satu adalah indeks siswa, yang kedua adalah indeks sekolah, yang ketiga adalah indeks wilayah. Nah, indeks siswa ini nanti akan menjadi faktor penentu di dalam persaingan secara nasional. Di samping itu pula adalah indeks siswa dan juga indeks wilayah. Di slide ini nanti akan saya sampaikan apakah itu indeks siswa, indeks sekolah, dan indeks wilayah. Nah, selanjutnya perlu kita pahami bagaimana resiko daripada kelulusan SNBP. Yang jelas bahwa siswa yang sudah lulus di SNBP ini tidak boleh ikut SNBT. Oleh karena itu, sebelum dilakukan SNBT maka secara nasional akan diumumkan lebih dulu pengumuman seleksi nasional berbasis prestasi, supaya nanti tahu dia lanjut atau tidak. Nah, ini selanjutnya bagaimana kita memahami strategi agar supaya bisa lolos di SNBP. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah perbedaannya antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Jika di tahun 2022 itu hanya memperhitungkan 6 mapel saja untuk seleksi SNBP-nya. Contoh untuk rumpun MIPA itu mapelnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, fisika. Untuk IPS itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris tetap ya. Lalu matematika, ekonomi, geografi, sosiologi. Untuk rumpun bahasa ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sastra Indonesia, antropologi, bahasa asing. Nah, untuk tahun 2023 ini tidak hanya memperhitungkan 6 mapel, tapi keseluruhan mapel di dalam rapot itu. Nah, ini tahun 2023. Sehingga perlu diperhatikan bahwa konsekuensinya tidak semua mapel atau tidak ada mapel-mapel itu tidak penting, semuanya penting. Selanjutnya adalah minimal 50% rata-rata dari seluruh mapel dan maksimal 50% itu meliputi 2 mapel pendukung, kemudian prestasi dan portofolio. Ini perbedaannya untuk strategi tahun 2022 dan tahun 2023 untuk seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, untuk strategi lolos SNBP-nya bagaimana? Nah, yang jelas adalah yang pertama indeks siswa ditambah dengan indeks sekolah ditambah dengan indeks wilayah itu akan menjadi passing grade nasional. Indeks siswa adalah, nah ini yang perlu disiapkan. Yang pertama minimal 50% rata-rata dari seluruh mapel semester 1 sampai 5. Ini indeks siswa. Yang kedua adalah maksimal 50% penggali minat dan bakat, 2 mapel pendukung prestasi dan portofolio. Nah, yang ketiga adalah KKM per mata pelajaran. Tentunya di sini yang perlu diperhatikan intinya adalah bahwa nilai yang harus diperoleh oleh anak-anak itu tidak boleh kurang dari KKM. Lebih bagus lagi adalah jauh di atas KKM. Nah, ini karena semua nanti seluruh mapel akan diperhitungkan. Selanjutnya indeks sekolah, ini perlu diketahui. Indeks sekolah ini juga memiliki atau memberikan kontribusi terhadap indeks siswa agar siswa itu bisa lolos passing grade. Satu adalah jumlah alumni yang lulus SNMPTN atau SBMPTN. Semakin banyak maka semakin memberikan kontribusi yang positif. Yang kedua adalah IPK dari mahasiswa yang sudah kuliah, yang tadi sudah lolos di SNMPTN atau SBMPTN. Nah, IPK ini akan memberikan pengaruh juga. Jika IPK-nya bagus, maka akan memberikan nilai positif, sehingga adik-adik kelasnya itu bisa akan lebih mudah diterima di kampus tujuannya. Yang ketiga adalah akreditasi dari sekolah atau madrasah. Di sini masih berlaku. Jika akreditasinya A, itu akan memberikan peluang sekitar 40% para siswanya untuk bisa dijaring secara kuota. Nah, semakin
tinggi nilainya, maka akan semakin banyak kuotanya. Yang keempat adalah alumni yang tidak daftar ulang. Nah, ini akan sangat berpengaruh. Jadi ketika alumni yang sudah diterima di sebuah perguruan tinggi kemudian mencabut berkas, maka nanti akan mengurangi nilai, kecuali jika siswa tersebut diterima di 2 tempat, maka harus memilih salah satu. Nah, memilih salah satu ini tidak masalah. Ini yang menjadi masalah adalah yang dituju hanya satu kampus, setelah itu kemudian dicabut bekas. Nah, ini yang bermasalah. Yang terakhir adalah indeks integritas dari sekolah atau madrasah. Nah, ini hal yang perlu dipahami untuk indeks siswa dan indeks sekolah. Selanjutnya adalah perbedaan materi tes SBMPTN dan SNBT tahun 2023 ini. Nah, untuk SBMPTN yang kemarin itu bentuk soal ujiannya yang pertama adalah TPS dan bahasa Inggris. Yang kedua adalah untuk rumpun saintek, itu yang diujikan berarti matematika, kimia, fisika, biologi. Untuk sosum itu TKA-nya adalah geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Sementara untuk SNBT tahun 2023 itu semuanya adalah tidak melibatkan TKA, sehingga tidak ada tes kompetensi akademik mapel. Yang ada adalah satu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Ini bersifat umum, baik yang saintek atau soshum, ini sifatnya umum di sini. Nah, yang terakhir adalah saya sampaikan persoalan-persoalan pernak-pernik dari SNBP tahun 2023. Satu, ini yang perlu diketahui, untuk tahun kemarin banyak peserta senam PTN yang memiliki nilai di atas rata-rata, tetapi mereka gagal lolos. Penyebabnya adalah karena mereka itu memilih jurusan di atas kemampuan siswa. Maka dari itu yang pertama, untuk memilih sebuah perguruan tinggi, lihatlah jurusan yang akan dituju. Ini sangat penting sekali karena masing-masing perguruan tinggi itu memiliki grade yang berbeda-beda. Maka carilah grade yang sesuai dengan kemampuannya. Yang penting jurusannya sama. Yang kedua, untuk perkiraan jumlah soal dan blocking time per komponen mata uji UTBK SNBT tahun 2023, satu, potensi kognitif, jumlah soal sekitar 20, perkiraan personal waktunya adalah sekitar 26,25 menit. Penalaran matematika itu juga perkiraan soal 20. Literasi bahasa Indonesia perkiraan soal 20. Literasi bahasa Inggris ini perkiraan soal juga 20, masing-masing personal waktunya adalah sekitar 26,25 menit di dalam mengerjakan. Sehingga total perkiraan untuk kalian mengerjakan rata-rata tiap soal itu dibutuhkan waktu sekitar 1,3 menit, dan itu harus benar. Sehingga perlu dipahami betul untuk persiapannya, karena setiap soal itu hanya 1,3 menit, sementara soalnya itu untuk yang potensi kognitif, penalaran, literasi ini biasanya soalnya panjang-panjang. Nah, ini harus dilatih mulai dari sekarang. Yang ketiga adalah penilaian UTBK itu didasarkan pada IRT, ya. UTBK SNBT tahun 2023 itu didasarkan pada IRT, yaitu item responses theory, di mana
Yang pertama, untuk bobot tiap soal itu ditentukan berdasarkan respon siswa. Yang kedua, soal yang dijawab benar oleh banyak siswa itu akan memiliki bobot rendah. Sementara soal yang dijawab salah oleh banyak siswa itu diberikan bobot tinggi. Nah, inilah beberapa hal terkait dengan persiapan untuk mengikuti seleksi baik jalur SNBP, kemudian SNBT dan mandiri. Mudah-mudahan kalian semuanya itu bisa diterima di perguruan tinggi yang favorit sesuai dengan cita-cita. Harapannya saya memberikan pesan, mulailah dari sekarang, berlatihlah dari sekarang, persiapkan semuanya agar di tahun 2023 itu kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang sudah dicita-citakan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.